Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. MIPA maupun IPS, semoga di hari ini baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Semoga hari ini anak-anaknya Ustadz semua sehat dan semoga selalu semangat dalam belajar matematika. Kali ini Ustadz akan membahas materi dan irasional, tapi pada materi persamaan. Ustadz mulai, disiapkan dulu alat tulisnya, harapannya Ustadz jika nanti selalu hal yang kurang paham bisa atau mungkin ke Ustadzah. Oke, Ustadz tunggu, silakan disiapkan alat tulisnya. Oke, dan keberkahan kita dalam pembelajaran, kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz masuk ke materi inti, Ustadz akan menerangkan tentang apa sih yang dimaksud dengan bilangan rasional dan apa sih yang dimaksud dengan bilangan irasional. Harapannya Ustadz ketika nanti ini kita sudah melewatinya, secara tidak langsung kalian ada gambaran. Oh, kalau bilangan rasional seperti ini, berarti kalau persamaan rasional tidak jauh-jauh dari bentuk ini. Oh, kalau bilangan irasional itu seperti ini, berarti kalau persamaan irasional berarti ya kurang lebih modelnya seperti ini. Oke ya. Oke, Ustadz yakin ada beberapa bilangan yang sudah tidak asing di kalian atau sering kalian jumpai. Yang pertama adalah bilangan asli, ya. Bilangan asli adalah bilangan yang diawali dari angka 1. Nah, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan asli. Berarti yang di depannya angka 1 0, berarti itu bukan bilangan asli. Yang kedua adalah bilangan caca. Nah, bilangan caca ini berarti bilangan asli ditambahi angka 0. Nah, berarti bilangan caca adalah bilangan asli yang ditambahi dengan angka 0. Berarti bilangan caca ini dimulai dari angka 0. Kemudian yang ketiga, ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini tidak ada awalnya. Tapi kalau kita lihat, ini kan bilangan caca ini ya. Nah, berarti bilangan bulat adalah bilangan caca ditambahi dengan bilangan negatif dari bilangan asli. Tapi bilangan caca ditambah dengan bilangan asli negatif. Oke, kalau bilangan asli awalnya 1, tidak ada akhirnya. Bilangan caca awalnya 0 dan tidak ada akhirnya juga. Tapi kalau bilangan bulat, dia tidak punya awal dan tidak punya akhir, ya. Ini bisa buat ya sedikit-sedikit gombal lah ya. Matematika juga bisa lah digunakan seperti itu ya. Ibaratnya seperti ini. Cintaku ke orang tuaku ibarat bilangan bulat. Kenapa? Ya karena tiada awal dan tiada akhirnya. Oke ya, bisa kan? Masuk? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Untuk bentuk yang keempat, yaitu bilangan yang nanti akan kita bahas, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana AB-nya anggota bilangan bulat dan nilai B-nya tidak boleh 0. Ustadz ulang lagi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Berarti bilangan rasional itu bentuknya pecahan. Ya, di mana AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Berarti semua bilangan bulat boleh diletakkan di posisinya A. Dan semua bilangan bulat boleh diletakkan di posisi B kecuali angka 0. Ustadz, kenapa 0 tidak boleh? Ya kalau Ustadz misalkan punya bilangan, misal ini ya, 4 per 2. 4 per 2 itu berapa? 2 kan ya? Nah, 4 per 2 itu sama dengan 2. Karena artinya 4 bagi 2. Ini kan? Nah, punya nilai kan? Nah, tapi kalau Ustadz punya 4
per 0, 4 per 0 berapa nilainya? Ada kan? Ada ya. Nah, ini kenapa kok bunyinya tidak boleh 0? Ya karena ketika keadaan seperti ini ternyata nilainya tidak terdefinisi. Oke, contohnya misalkan Ustaz beri contoh di sini adalah 2/3, 1/4, 8. 2/3, 1/4 jelas ya, AB-nya 8. Nah, sekarang 8, apakah bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Ya jelas bisa ya, karena 8 itu kan boleh kita tulis dalam bentuk 8/1. Ya, 8/1 kan senilai dengan 8 kan? Nah, A-nya 8, B-nya 1. Dua-duanya termasuk bilangan bulat. Oke, bisa dipahami ya? Berarti dapat kita simpulkan bahwa semua anggota bilangan bulat dia adalah termasuk bilangan rasional. Tapi bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat itu termasuk dalam bilangan rasional. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Intinya kalau bilangan rasional ciri umumnya itu berbentuk pecahan seperti itu. Oke, yang berikutnya bilangan irasional. Kalau bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional. Kalau irasional berarti di sini definisinya adalah semua bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Balikannya. Apakah ada Ustaz? Ya ada. Berapa contohnya? Contoh yang pertama misalkan akar 5. Nah, coba kalian mencari nilai akar 5 lewat kalkulator ya. Nanti meskipun hasilnya desimal, itu pola angka di belakang komanya itu tidak teratur. Bukan kayak 2,5 enggak. Tapi misalkan 2,1347 bla 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 seperti itu. Polanya pasti kurang lebih seperti itu. Akar 8 juga sama, nanti pasti hasilnya juga 2,8976 bla 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 bla. Sehingga intinya kita tidak bisa merubah bentuk itu ke dalam bentuk A per B. Dan yang kedua adalah pi. Nah, pi ini nilainya aslinya bukan 3,14 ya, bukan. Tapi 3,14 berapa gitu. 6, 5 berapa belakangnya itu masih panjang. Cuma itu dibulatkan sehingga nilai pi itu setara dengan 3,14. Oke. Dan yang berikutnya, nah ini D ya, bukan E ini ya. Ini D, sorry. Di sini misalkan 5,4948 bla 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 bla. Nah, ini kalau saya tanya berapa desimalnya ini, jelas tidak bisa kan ya dinyatakan bentuk desimal ini ke dalam bentuk pecahan. Oke ya. Berarti secara umum rasional adalah ciri khususnya berbentuk pecahan. Irasional ciri khususnya berbentuk angka. Oke, usah masuk ke materi kita hari ini, persamaan rasional. Karena tadi kita tahu bahwa rasional itu adalah bentuknya itu pecahan. Berarti di sini ada beberapa hal yang harus kita tekankan ketika menyelesaikan persamaan rasional. Yang pertama, kita harus pakai konsep pecahan ya. Yang pertama jelas ya, penyebut tidak boleh 0. Tadi sudah kita bahas ya, jika penyebutnya 0 itu dampaknya seperti apa? Misalkan di sini ada pecahan fx per gx, ya, berarti yang sebagai penyebut yang mana? Fx atau gx? Gx ini adalah penyebut, fx ini dinamakan pembilang. Dan pada pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Pada keadaan ini yang menjadi penyebut adalah gx, sehingga gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Pertama. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, jadi jika penyebutnya belum sama, ya berarti kita harus menyamakan. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, berarti yang atas tinggal kita operasikan. Oke, pahami ya. Dan yang ketiga adalah cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian persamaan rasional boleh kita kalikan secara menyilang. Karena di sini tanda hubungnya sama dengan. Berarti
Jadi artinya ruas kiri sama ruas kanan itu bersama. Berarti misalkan ada Fx per Gx sama dengan Hx per Px, ini senilai dengan Fx kali Bx sama dengan Hx kali Gx. Oke ya, jadi 3 poin ini harus betul-betul kalian pahami. Yang pertama, penyebut tidak boleh nol. Ini nanti kita gunakan sebagai syarat. Yang kedua, kalau menjumpai keadaan pecahan, berarti supaya bisa kita operasikan tambah dan kurang, maka penyebutnya harus sama. Ya, kalau ada bentuk penjumlahan pecahan, syaratnya penyebut harus sama. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan persamaan rasional, kita gunakan perkalian menyilang. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya, Ustadz masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya Ustadz di sini termasuk rasional karena bentuknya pecahan. Oke, misalkan Ustadz bahas yang A dulu ya. Yang A soalnya adalah 20 per 3 kurangi X sama dengan 2. Sebelum kita menyelesaikan, kita fokus ke syarat. Nah, syarat berarti kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya di situ mengandung unsur variabel, misalkan di sini X, berarti dia masuk ke pecahan, masuk ke syarat. Satu lagi, kalau penyebutnya di sini mengandung unsur variabel, berarti dia masuk ke syarat. Berarti di sini syaratnya penyebutnya berapa? 3 kurangi X. Nah, 3 kurangi X tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Artinya ketika nanti kita menyelesaikan dan hasil berarti itu bukan termasuk X-nya tidak boleh sama dengan 3. Supaya bisa kita kalikan silang, ini kan 2, kita bawa dia ke bentuk rasional atau pecah. 2, bentuk rasionalnya adalah 2 per 1. Oke, berarti kalau misalkan di sini ada 7 per 1. Kalau sudah kita kalikan silang. Nah, kita kalikan menyilang ini. Tret. Nah, berarti 20 sama dengan 2 kali, nah ini kurangi X. Nah, kenapa dikurung? Ya kalau tidak hanya kalian kalikan dengan 3. 20 dari 20 kali 1, 3 kurangi X. Jadi 2 kali X min 2E. Oke, kalau sudah kita kelompokkan, yang sama-sama tidak ada X-nya kita jadikan 1, yang sama-sama ada X-nya kita jadikan 1. Lalu 20-nya terpindah ke kanan jadi negatif, min 2X-nya pindah ke kiri jadi positif. Jadi 2X sama dengan 6 kurangi 20. Oke, bisa terima ya. Kemudian 2X sama dengan negatif 14, 6 kurangi 20. Berarti X sama dengan negatif 14 per 2. Berarti X sama dengan negatif 7. Apakah X sama dengan negatif 7 termasuk nilai yang memenuhi? Ya, jelas memenuhi. Karena yang tidak boleh adalah X-nya sama dengan 3. Jadi, nilai X yang memenuhi pada soal yang A adalah X sama dengan negatif 7. Oke, sampai sini bisa observasi ya. Bisa lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2X dikurangi 4 per X tambah 3 sama dengan 6 per 5. Oke, sampai sini kita fokus ke penyebut yang ada variabel. 5 ada variabelnya? Tidak ada kan ya. Yang ada variabelnya adalah 3 tambah X. Ustaz, ini ada variabelnya. Apakah 2X min 4 menyebut? Bukan. 2X min 4 termasuk pembilang. Jadi yang masuk ke syarat hanya 3 tambah X. Oke ya. Jadi 3 tambah X tidak sama dengan 0. Berarti 3 tidak sama dengan, X tidak sama dengan negatif 3. Berarti artinya nilai X-nya pada soal ini tidak boleh sama dengan negatif 3. Oke, sekarang baru kita selesaikan. Nah, kalau bentuknya di sini sudah seperti ini, berarti langsung kita kalikan silang. Ya, kita kalikan secara menyilang. Sehingga seperti ini. Berarti 5 dikali ini kan
Nah, harus dikurung ya. Kalau tidak dikurung nanti takutnya hanya dikalikan 2 atau dikalikan min 4 saja. Itu harus dikurung. Berarti 2x kali 5, 20x. Negatif 4 kali 5, negatif 20. Sama dengan, nah ini juga 6 kali 3 tambah x. Nah, 3 tambah x yang kita kurung. Berarti 6 kali 3, 18. 6 kali x, 6x. Nah, sampai sini kita kelompokkan yang sejenis, berarti yang ada x-nya jadikan 1, yang tidak ada x-nya jadikan 1. Berarti 10x dikurangi 6x, dari ini beda ruas, sama dengan 18 tambah 20. Oke, bisa dipahami sampai sini. Sehingga menjadi 10x kurangi 6x adalah 4x, sama dengan 38. Berarti X sama dengan 38/4. Oke, berarti X sama dengan, ini sama-sama bagi 2, 19/2. Apakah 19/2 memenuhi ini? Nah, kita cek ini. Yang tidak boleh X sama dengan min 3. Nah, di sini apakah min 3? Bukan. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 19/2. Untuk soal yang B. Kemudian soal yang terakhir, 1 per X tambah 2 ditambah 2 per X kurangi 3 sama dengan 1 per 2. Oke. Untuk menentukan syarat, berarti kita fokus ke penyebut atau yang bawah. Dan jika dia memuat sebuah variabel X, maka dia masuk ke syarat. Berarti di sini ada dua bentuk yang memuat variabel X. X plus 2 sama X min 3. Berarti yang masuk ke syarat ada dua bentuk ini. Ya, 2 jelas ya, karena dia tidak ada X-nya. Jadi, syarat yang pertama adalah X plus 2 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh sama dengan negatif 2. Syarat yang kedua, X kurangi 3 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 3. Berarti di sini nilai X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 sama 3. Oke, bisa dipahami ya. Kalau sudah baru kita selesaikan. Nah, untuk penyelesaian keadaan ini tidak bisa langsung kita selesaikan. Bentuk yang di ruas kiri harus kita ganakan dulu, harus kita operasikan dulu, biar nanti bisa kita melakukan operasi perkalian bilang. Oke ya. Karena di sini bentuk pecahan, maka syaratnya penyebut harus sama. Dan di sini penyebutnya belum sama. Jika berbentuk pecahan dan penyebutnya, kita kalikan penyebutnya. Berarti X atasnya kita kalikan secara menyilang. Jadi 1 kalikan X min 3. 2 kalikan X tambah 2. Nah, begini berarti. Yang bawah kita kali, ya. Yang atas juga kita kalikan, tapi dengan penyebut secara menyilang. Jadi 1 kali X min 3, 2 kali X plus 2. Sehingga menjadi X min 3, ini plus ya, 2x 4. Nah, yang bawah kita kalikan secara distributif atau STTV, ya, ada yang menamakan STTV. Ya, X kali X, nah, X kali min 3, min 3x, 2 kali X, 2x, min 3x, 2x, min X. 2 kali min 3, min 6. Nah, kalau sudah, kita fokus ke bentuk yang atas. Apakah ada yang bisa ditambah atau dikurangi? X kurangi 3 jelas tidak bisa ya, karena berbeda. X tambah 2X, nah ini yang bisa. Ibaratnya 1 kursi tambah 2 kursi, berapa? Ya 3 kursi. Oke, min 3 tambah 4 plus 1. Nah, kalau sudah sampai sini, barulah kita kalikan secara menyilang untuk mencari nilai X-nya nanti. Berarti 3 plus 1 kali 2, X kuadrat min X min 6 kali 1. Oke, 3 plus 1 kali 2, X kuadrat min 6X min 6 kali 1. Oke, berarti seperti ini. Nah, 2 kali 3X plus 1, 1 kali X kuadrat min X min 6. Ya tetap ini ya. Berarti 2 kali 3X, 6X. 2 kali 1, 2. Sama dengan X kuadrat min X min 6. Sampai sini kita kelompokkan ya menjadi satu ruas. Kenapa kok ini Ustaz pindah ke kanan? Nah, karena variabel
X kuadratnya berada di kanan. Ya, berarti kita mudah untuk pemfaktorannya. Berarti X kuadrat min X min 6X dari mana ini? Nah, 6X pindah jadi min 6X. Kemudian min 6 tetap plus 2 pindah jadi min 2. Berarti min X min 6X, nah, jadi min 7X. Min 6 min 2 jadi min 8. Kalau sudah sampai sini baru kita cari nilai X-nya. Nah, ada 3 cara kan? Masih ingat? Bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai pelengkap, bisa pakai rumus ABC. Tapi karena Ustadz lihat angkanya bisa difaktorkan, maka Ustadz selesaikan ini pakai pemfaktoran. Nah, menjadi ini. Berarti X ini kan kita cari 2 bilangan kan ya. Jika dikalikan hasilnya min 8, jika ditambahkan hasilnya min 7. Nah, 1 kali min 8 min 8. 1 tambah min 8 min 7. Ya, menu ya. Kalau kita mencari akarnya berarti ini kita sama dengan K0. Berarti X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. X min 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 8. Apakah dua-duanya memenuhi? Kita coba cek dulu apakah dua-duanya memenuhi. Nah, di sini yang tidak boleh min 2 sama 3 yang tidak boleh. Nah, tapi pada soal kita X-nya ketemu berapa tadi? Nah, ketemunya min 1 sama 8. Berarti di sini kedua-duanya adalah memenuhi. Jadi nilai X-nya yang memenuhi adalah negatif 1 dan 8. Oke, bisa dipahami nak ya? Harapannya Ustadz, silakan disalin. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ustadz atau ke Ustadzah. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.